Bab 61 Anggur akasia terjual habis. Akhirnya, saatnya pulang kerja. Semua menteri sipil dan militer menghela nafas lega. Hari yang sulit ini akhirnya berakhir. Awalnya mereka berpikir tentang anggur mabuk cinta, anggur akasia. Minum teh rasanya jadi hambar, minum anggur upeti biasa malah jadi lebih hambar. Tetapi kaisar anjing sialan itu akan datang dari waktu ke waktu dengan membawa anggur akasia untuk pamer, menyesapnya di depan mereka, mendecakkan bibir, dan mendesah. Siapa yang tahan dengan ini? Sekarang setelah mereka pulang kerja, mereka akhirnya tidak lagi harus menanggung siksaan. Sedangkan untuk anggur akasia, harganya sangat mahal, siapapun yang membelinya adalah orang bodoh. Semua orang meninggalkan kota kekaisaran dengan tergesa-gesa, tetapi ada banyak orang yang menunggu mereka di luar. Setiap orang memegang undangan di tangannya dan memberikannya ke menteri sipil dan militer satu demi satu. Undangan apa ini? Semua orang penasaran. Undangan dari rumah bordir No. 1 di dunia. Orang yang mengirimkan undangan berkata, hari ini, Oiran nomor 1 di ibu kota, Yesi, mengundang Anda semua ke jamuan makan. Kualifikasi apa yang dimiliki seorang pelacur untuk mengundang orang seperti kita? Terlebih lagi, lebih baik pergi ke gedung teater saja, daripada pergi ke tempat pelacuran. Kalian semua keluar dari sini sekarang juga. Menteri urusan sipil dan militer juga orang yang tahu malu. Bahkan jika dia harus pergi ke rumah bordir, dia akan melakukannya secara diam-diam. Siapa yang berani pergi ke sana secara terang-terangan? Mereka semua melemparkan undangan tersebut ke tanah bahkan menginjaknya beberapa kali. Orang yang mengirimkan undangan tidak peduli dan melanjutkan, kami, rumah bordir No. 1 di dunia, telah membeli 10 botol anggur akasia dan berencana mengundang selebriti dan para pejabat untuk mencicipi anggur bersama. Berapa banyak? Su Wenceng terkejut, berapa banyak anggur akasia yang kamu beli? 10 botol. Berani sekali. 1 botol anggur akasia berharga 10.000 tael perak, dan kamu membeli 10 botol anggur. Sekarang bukan lagi 10.000 tael perak per botol. Sekarang harganya naik jadi 12.000 tael. Orang yang mengirimkan undangan menjelaskan, dan hanya 10 botol saja yang dijual setiap hari. Jika ingin membeli lebih banyak, Anda harus menaikkan harganya. Setelah laku 10 botol, selebihnya setiap botol harganya naik menjadi 15.000 tael perak. Semua orang tersentak. Apakah ini masih anggur? Lebih mahal dari emas. Dan harganya naik terlalu cepat. Pagi harinya masih 10.000 tael per botol. Menjelang sore, sebelum 1 hari berlalu, tiba-tiba meningkat menjadi 2.000 tael. Dengan tingkat pertumbuhan harga seperti ini, besok bisa saja harganya lebih dari 20.000 tael perak per toples. Semua orang ragu-ragu. Ingin membeli, tapi harganya edan mahal sekali. Mereka tidak tega berpisah dengan uangnya hanya demi sebotol anggur. Jika tidak membelinya, Yang Mulia Kaisar berkata, persediaan penjual tidak lebih dari 50 botol, dan tidak ada yang bisa menjamin apakah akan ada lagi di masa depan. Jika nanti tidak ada lagi, anggur akasia ini akan menjadi sesuatu yang istimewa. Tidak masalah menganggapnya sebagai pusaka keluarga. Apa yang harus dilakukan? Semua menteri berpikir keras. Yang pertama berbicara adalah Suge Yuanlang. Dia mengambil undangan dari tanah, mengibaskan debu di atasnya, dan berkata sambil tersenyum, karena saya diundang oleh Oiran paling terkenal di ibu kota, dan ada anggur akasia untuk diminum, kalau begitu aku akan menerimanya dengan sopan. Minum saja tidak akan mencoreng nama baik kita. Fu, siapkan kereta kudanya, ayo ke sana. Kai, siapkan juga kereta kudanya. Aku juga akan pergi ke sana. Su Wenceng juga mengikutinya. Su Chun memandang mereka berdua, lalu melihat sekeliling yang penuh harap di sekitar mereka,
dan hanya bisa mengikuti mereka. Toh mereka bertiga satu grup, kalau keduanya ikut, kalau dia tidak ikut, dia akan agak terpisah dari tim. Ketika orang lain melihat ini, mereka semua mengikuti. Bahkan Liu Dingbei, Jenderal Zhenbei, juga mengikutinya. Pergilah ketika kamu sedang mabuk cinta akan anggur akasia, toh kamu juga tidak bodoh. Dengan cara ini, sekelompok orang, ada yang naik kereta kuda, ada yang menunggang kuda, dan ada yang berjalan kaki, berangkat ke rumah bordir nomor 1. Namun di tengah perjalanan, Zhuge Yuanlang memanggil Ah Fu untuk mendekat. Dia memperingatkan, "Ah Fu, pulanglah dulu ke rumah, ambilkan dompet uangku. Setidaknya 5 botol anggur akasia harus diperoleh hari ini. Kalau begitu kita akan terus mengumpulkan uang. 10 botol anggur akasia harus dibeli lagi besok, rumah Zhuge kita harus mengambil semuanya dan jangan pernah memberikannya kepada orang lain." Ya, Ah Fu mengangguk dengan hormat. Namun di dalam hatinya, dia menganggap Zhuge Yuanlang sebagai orang bodoh. Menghabiskan lebih dari 10.000 tael perak untuk membeli sebotol anggur tidak akan pernah masuk akal meskipun otak Anda ditendang oleh keledai. Pelayan penjaga rumah sudah sangat tua dan jadi kebingungan saat dimintai uang dalam jumlah banyak hanya untuk membeli beberapa botol anggur. Tapi dia hanyalah seorang pelayan, dia hanya bisa menuruti perintah dan tidak memiliki kualifikasi untuk memberikan pendapat. Ada banyak orang dengan pengaturan seperti dia. Para menteri semuanya melayani di dinasti yang sama dan saling mengenal dengan baik. Setiap orang pada dasarnya bisa menebak siapa yang akan melakukan apa. Ketika Zhuge Yuanlang memutuskan untuk pergi ke rumah bordir, seseorang sudah menebak pikirannya. Berpikir bahwa dia mencoba menstabilkan semua orang, dia diam-diam pergi membeli anggur akasia. Lagi pula, Yang Mulia Kaisar berkata bahwa totalnya ada lusinan toples anggur akasia, dan tidak akan ada toko yang menjual anggur seperti itu lagi di sini. Kelak, untuk menunjukkan status sosial seseorang, seseorang harus mempunyai minimal 1 atau 2 botol. Bagaimanapun, itu hanya 10.000 tael perak, bagi mereka, itu bukan jumlah uang yang besar, dan pada dasarnya mereka bisa membelinya. Hanya ada satu pengecualian. Itu adalah Jenderal Liu Dingbei dari Zhenbei. Dia adalah seorang jenderal, jadi tidak apa-apa membiarkannya berperang untuk membunuh musuh, tetapi pikirannya terlalu pendek. Ia dijuluki sebagai pria yang gegabah. Ketika dia mengikuti kelompok besar itu ke rumah bordir, dia benar-benar hanya mengikuti untuk minum semangkuk anggur akasia. Rumah bordir terbesar di Beijing dan sangat ramai. Hari ini adalah yang paling banyak. Oiran pertama maju untuk menuangkan anggur secara langsung dan mengundang semua menteri untuk datang. Untuk sementara waktu, hampir semua orang di ibu kota berkumpul di sekitar lantai pertama rumah bordir. Tidak ada yang mereka bisa lakukan kecuali hanya memperhatikan dari jauh. Saking ramainya, mustahil untuk masuk. Bahkan untuk mengeluarkan uang pun tidak akan bisa. Mengandalkan hubungan koneksi. Maaf, siapapun yang datang ke sini memiliki hubungan yang lebih kuat dari Anda. Mereka hanya bisa mendengarkan musik di luar. Siapapun yang ingin bisa masuk harus mengeluarkan setidaknya 500 tael perak. Kalau mau masuk ruang pribadi, harganya 1000 tael. Tidak bisa mengeluarkannya. Kalau begitu tolong keluar. Kita semua menteri-menteri penting. Tidak mudah bagi kita untuk datang ke sini. Siapa yang mau dibandingkan? Mereka membayar uang satu demi satu. Pejabat yang kurang beruntung hanya mampu membayar 500 tael untuk duduk di aula. Pejabat kelas 1 seperti Su Wencheng, Su Chun, Zhuge Yuanlang, Del. Semuanya masuk ke dalam kotak ruangan khusus. Liu Dingbei adalah pengecualian. Jika bukan karena dia sedang menunggangi kuda dan kesulitan turun, dia bahkan tidak akan membayar 500 tael perak.
Alangkah baiknya menggunakan begitu banyak uang itu untuk kepentingan para tentara. Sangat menyedihkan harus menyia-nyiakannya di rumah bordir, dan jika tersiar kabar, wajahnya akan benar-benar dipermalukan. Tapi menteri lain sudah datang dan membayarkannya, jadi dia tidak bisa melakukan sesuatu yang istimewa lagi selain ikut masuk. Setelah duduk, Ye Zi naik ke panggung. Ditutupi kerudung, wajahnya tidak terlihat jelas, namun sosoknya luar biasa. Terutama pinggangnya yang bulat yang membuat orang ingin memeluknya dan menyayanginya. Dia menari dulu. Postur menarinya yang anggun dan menawan membuat orang terpesona. Belum lagi biaya minum, melihat tariannya saja sudah bernilai 500 tael perak. Tapi ini belum berakhir. Ye Zi memainkan piano dan bernyanyi lagi. Musiknya baru disusun dan liriknya ditulis oleh Biyuntian. Suaranya lembut dan merdu, seperti suara alam. Mereka yang mendengarkan terpesona. Namun ada pengecualian, seperti Liu Dingbei. Dia adalah orang nekat yang datang ke sini hanya untuk minum seteguk anggur akasia. Ternyata itu adalah tarian dan musik, dan dia tidak dapat memahaminya atau menikmatinya, itu hanya membuang-buang waktunya. Brak! Liu Dingbei menamparkan meja dengan keras dan memarahi dengan ganas, "Mengapa kamu menari begitu lama? Cepat bawakan anggur akasia. Jenderal ada di sini hari ini hanya untuk minum. Jika kamu terus membuang-buang waktu, aku akan menghancurkan tempat ini." "Jenderal Liu, tenanglah." Ye Zi menghibur dengan lembut, para pelayan sudah menyiapkan anggur akasia, tetapi harga anggur akasia tiba-tiba naik lagi. Jadi tidak boleh menuangkan terlalu banyak, jadi sementara diatur sedemikian rupa, agar bisa segera dituangkan dan semuanya kebagian. Liu Dingbei tercengang, "Kenaikan harga. Apa artinya? Kalian baru saja bilang kalau sebotol anggur akasia harganya 12.000 tael. Kenapa harganya naik lagi?" Pelayan baru saja menerima berita itu. Ye Zi mengeluh, "Sebanyak 50 toples anggur akasia ini dikirim ke ibu kota. Kami membeli 10 toples dengan harga 12.000 tael perak per toples. Saya pikir saya akan pergi ke sana besok pagi dan membeli 10 toples lagi." Tetapi melihat semua pejabat sangat mendukung dan hadir pada acara malam ini, ibu saya takut dia tidak punya cukup anggur, jadi dia harus segera membelinya lagi. Tapi dia tidak bisa membelinya lagi. Anggur akasia dibeli oleh orang lain seharga 15.000 tael. Kalau saya ingin membelinya lagi, saya hanya bisa menunggu sampai dikirim kembali lain kali. Tapi ku dengar anggur akasia ini diseduh oleh para dewa menggunakan cairan giok dari Yaoci. Cairan giok Yaoci sangat langka. Sekarang batasnya untuk menyeduh 50 toples. Kalau ingin menyeduhnya lagi, saya tidak tahu caranya, itu akan memakan waktu bertahun-tahun. Jadi anggur akasia yang kita miliki di sini adalah harta karun. Ibuku ingin merawatnya dengan baik dalam jangka panjang, jadi aku hanya bisa mengambil 1 toples saja untuk dicicipi semua orang. Mohon maafkan aku. Saya akan menari 2 tarian lagi hari ini untuk mengungkapkan permintaan maaf saya." "Apa?" Liu Dingbei terkejut, mengapa tiba-tiba terjual habis? Bukankah para menteri itu mengatakan mereka tidak akan membelinya? "Hahaha, Tuan Liu, Anda benar-benar orang yang ceroboh. Anggur akasia ini adalah harta karun. Jangankan 15.000 tael, bahkan sebotol 20.000 tael perak pun akan dibeli." Seseorang mengingatkannya sambil tersenyum. Itu adalah Niang Sipi. Wajah Liu Dingbei memerah karena malu, dan dia duduk sambil mengutuk. Merasa sangat tertekan. "Saya merasa sangat menyesal, mengapa tidak meminjam uang untuk membeli 1 toples lebih awal. 10.000 tael per toples, kalau dijual lagi bisa untung 5.000 tael. Itu semua uang gratis." Di dalam ruangan kotak, Su Wencheng, Su Ge Yuanlang dan yang lainnya mendengar ini dan diam-diam tertawa.
Begitu pula yang lain tertawa. Di istana, Su Tianhua baru saja berlari ke ruang belajar kekaisaran dengan membawa uang kertas. Selamat, Yang Mulia, selamat, Yang Mulia, kami telah menghasilkan banyak uang kali ini. Berapa penghasilanmu? Chen Xuan tidak bisa menyembunyikan senyumnya dan bertanya. Totalnya kan ada 50 toples. Rumah bordir membeli 10 toples seharga 10.000 tael per toples, itu berarti 100.000 tael. 40 toples yang tersisa semuanya dijual seharga 15.000 tael per toples, yaitu 600.000 tael, sehingga totalnya menjadi 700.000 tael perak. Tidak termasuk modal 300.000 tael, kita mendapat laba bersih 400.000 tael. Yang Mulia, bagaimana kita membaginya? Bagaimana kalau setengah-setengah? Wajah Chen Xuan menjadi gelap, kita hanya mendapat total laba 400.000 tael, dan Anda sebenarnya ingin mengambil 200.000 tael. Mengapa Anda begitu berani? Memberikanmu 50.000 tael sudah merupakan hadiah dari surga. Jika kamu tidak puas dengan itu, aku tidak akan memberimu 1 tael pun, dan aku akan memenggal kepala anjingmu. Waduh! Su Tianhua tercengang. Saya tidak menyangka Yang Mulia Kaisar memiliki hati yang begitu gelap dan hanya menyisakan 50.000 tael untuk dirinya sendiri. Untungnya, saya telah menaikkan biayanya sebesar 1.000 tael, 50 toples, yaitu 50.000 tael. Setelah perjalanan panjang, saya bisa menghasilkan 100.000 tael, saya puas. Chen Xuan tidak menunggu dia menjawab, dan mendesak, Su Tianhua, silakan kembali ke Kabupaten Yunnan sesegera mungkin. Kamu boleh mengabaikan urusan yang lainnya, tapi kamu harus menemukan cara untuk membawakanku lebih banyak anggur akasia. Hal ini terlalu menguntungkan. Jika saya memiliki cukup dana internal, kita dapat mengirim pasukan ke ekspedisi utara lagi. Saya bersumpah tidak akan menyerah sampai orang Beinu diusir dari dinasti Dawei.